Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Rautah dengan NIM 2014050027. Di sini saya akan menghafal surah At-Taubah ayat 60 dan ayat 103. Baik, yang pertama ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabili fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Kemudian saya akan menghafal surah At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakunul lahum wallahu sami'un alim. Setelah saya menghafal surah At-Taubah ayat 60 dan ayat 103, kemudian kita lanjut kepada terjemahan daripada ayat ini, itu terjemahan per ayat. Perkatanya, di mana pada ayat ini itu yang pertama kita terjemahkan dulu surah At-Taubah ayat 60. Yang pertama itu innama, sesungguhnya hanyalah, as-sadaqatu, sedekah atau zakat, lil fuqara'i, untuk orang-orang yang fakir, wal masakini, dan orang-orang yang miskin, wal amilina, dan amil atau pengurus, alaiha, atasnya zakat, wal mu'allafatu, dan para mu'allaf, qulubuhum, hati mereka, wafi, dan pada riqabi, memerdekakan budak, wal gharimina, dan orang-orang yang berhutang, wafi sabilillah, wafi, dan pada sabilillah, jalan Allah, wabnis sabil, dan anak jalanan, dan anak yang dalam perjalanan. Kemudian fariidatan, ketetapan, minallahi, dari Allah, wallahu alimun hakim, dan Allah alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijak. Selanjutnya kita akan menerjemahkan surah At-Taubah ayat 103, di mana yang pertama itu khuz, ambillah, min, dari, amwalihim, sebagian harta mereka, shadaqatan, sebagai sedekah, tutahhiruhum, yang membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan menyucikan mereka, biha, dengannya, wa shalli, dan doa, alaihim, dan doa-doa, alaihim, di atas mereka. Inna salataka, inna, sesungguhnya, salataka, doa engkau, sakunun, ketentraman, lahum, bagi mereka, wallahu sami'un alim, wallahu, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Setelah menerjemahkan perkata daripada surat potongan ayat daripada surat At-Taubah ayat 60 dan ayat 103, sekarang kita menuju kepada tafsiran daripada ayat ini. Oke, yang pertama itu surah At-Taubah ayat 60, di mana di sini menjelaskan tentang mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi pertama di sini dikatakan as-sadaqah, bahwasanya sedekah. Nah, sedekah di sini itu menjelaskan tentang bahwasanya itu zakat. Di mana dijelaskan pada
Sedekah yang dimaksud dalam ayat ini ialah sedekah yang wajib, yaitu sedekah yang wajib itu apa? Yaitu zakat, sebagai kewajiban dari Allah terhadap kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syaratnya untuk mengeluarkan kewajiban zakat demi untuk memelihara kemaslahatan umat. Nah, jadi dalam surat ini itu ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Itulah mustahik tadi, ada 8 golongan yang berhak menerimanya. Yang pertama itu orang fakir, yaitu orang yang mempunyai harta dan mata pencaharian yang tidak mencukupi dan tidak meminta-minta. Nah, ini sesuai dengan kata Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, siapa yang golongan yang berhak menerima zakat? Yang kedua itu orang miskin, yaitu orang-orang yang mempunyai harta atau mata pencarian tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehingga meminta-minta, merendahkan harga diri. Jadi demikian, jadi hal ini itu sesuai dengan kata Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, miskin ialah yang dikatakan fakir menurut pengertian Imam Syafi'i. Jadi menurut Abu Hanifah, jadi kalau menurut Imam Syafi'i, miskin itu orang yang mempunyai harta atau mata pencarian tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehingga ia meminta-minta dan merendahkan harga dirinya. Tetapi menurut Abu Hanifah ini bukan miskin tetapi fakir. Menurut Abu Hanifah, miskin ialah apa yang dikatakan fakir oleh Imam Syafi'i. Apa yang dikatakan fakir oleh Imam Syafi'i? Yaitu orang-orang yang mempunyai harta dan mata pencarian yang tidak mencukupi dan tidak meminta-minta. Nah, itu kata miskin menurut Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah menyamakan kata miskin dengan fakirnya Imam Syafi'i, dengan kata fakir Imam Syafi'i. Jadi miskin ini tidak sampai meminta-minta. Tetapi kalau kata Imam Syafi'i, kalau orang miskin itu orang yang meminta-minta, yang ada mata pencarian tapi masih meminta-minta, tidak cukup. Nah, ini orang-orang ini apa? Orang-orang ini itu wajib menerima zakat. Kemudian golongan yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat itu orang yang menjadi amil zakat, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengurus, dan menyimpan harta zakat itu, baik mereka yang bertugas mengumpulkan atau menyimpan harta zakat sebagai bendahara maupun selaku pengatur administrasi pembukuan. Nah, baik mengenai penerimaan maupun pembagian. Oke. Jadi kalau kita bahas masalah amil, golongan amil ini yang menerima pembagian zakat sebagai imbalan pekerjaan mereka. Jadi hal ini itu ada disebutkan dalam riwayat Ibnu As-Sa'di Al-Milki berkata, Umar mengangkat aku selaku petugas pengumpulan zakat setelah selesai dan aku serahkan kepadanya zakat yang terkumpul. Ia memerintahkan agar aku diberi bagian. Kemudian aku berkata bahwasanya saya mengerjakan itu karena Allah. Lalu beliau menjawab, ambillah apa yang telah diberikan kepadamu. Bahwasanya aku pernah menjadi amil zakat pada masa Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan kepadaku upah. Maka aku jawab sebagaimana jawabanmu. Maka berkata Rasulullah kepadaku, apabila kamu diberikan sesuatu tanpa kamu minta, maka makanlah atau terimalah dan bersedekahlah. Nah, ini adalah riwayat Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim. Oke. Jadi golongan yang keempat yang berhak menerima zakat itu siapa? Golongan yang keempat itu mu'alaf, yaitu orang yang perlu dihibur hatinya agar masuk Islam dengan mantap, atau orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslimin, atau orang-orang yang diharapkan memberi bantuan kepada kaum muslimin. Nah, di sini gue bicara masalah mu'alaf. Ada 3 golongan mu'alaf. Yang pertama, golongan orang-orang kafir yang berpengaruh dan diharapkan masuk Islam.
Kemudian yang kedua itu golongan orang-orang kafir yang miskin, kemudian masuk Islam sampai imannya mantap. Kemudian yang ketiga itu golongan muslimin yang mendiami daerah perbatasan dengan orang kafir. Oke, jadi selanjutnya kita lanjut lagi kepada golongan yang kelima yang berhak menerima zakat itu usaha membebaskan perbudakan, membebaskan budak. Dengan cara apa? Dengan cara yang bijaksana. Islam memberantas perbudakan. Dalam rangka membebaskan budak, disediakan dana yang diambil dari zakat yang dipergunakan untuk membeli budak dan membebaskannya, atau diberikan kepada seorang budak yang telah mendapat jaminan dari tuannya untuk melepaskan dirinya dengan membayar sebanyak harta yang ditentukan. Nah, jadi budak seperti ini itu dinamakan mukatab. Seperti orang yang disandra pekerja yang dituduh membunuh dan dapat dibebaskan dengan uang. Nah, jadi kita lanjut lagi. Jadi ini yang kelima ini orang yang membebaskan budak ya. Kemudian yang keenam, golongan orang yang keenam itu orang-orang yang berhutang. Itu berhak mendapatkan zakat. Nah, jadi golongan ini terdiri dari dua tingkatan. Nah, bagaimana itu orang-orang yang berhutang? Nah, di sini ada dua tingkatan dia. Yang pertama, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada jalan yang bukan maksiat. Mereka ini berhak menerima zakat. Jadi mereka ini berhak menerima zakat jika mereka tidak mempunyai kesanggupan untuk membayar hutang yang menjadi tanggungannya. Kemudian golongan orang yang berhutang ini ada satu tingkatan lagi. Yang kedua itu tingkatan yang kedua, golongan yang berhutang untuk kepentingan umum. Nah, mereka ini berhak menerima zakat meskipun mereka itu orang-orang yang mampu atau orang yang kaya. Nah, jadi kita lanjut lagi kepada golongan yang ketujuh yang berhak menerima zakat, yaitu sabilillah. Nah, apa itu sabilillah? Perkataan sabilillah ini mempunyai dua arti. Yang pertama, arti khusus, yaitu orang-orang yang secara sukarela menjadi tentara melakukan jihad, membela agama Allah terhadap orang-orang kafir yang mengganggu keamanan kaum muslimin. Kemudian yang kedua itu arti secara umum, arti umumnya itu segala perbuatan yang bersifat kemasyarakatan yang ditunjukkan untuk mendapatkan keridaan Allah, seperti pengadaan fasilitas umum, biaya siswa untuk pendidikan dan untuk dakwah. Nah, jadi para ulama empat mazhab berpegang kepada arti yang pertama. Apa itu arti yang pertama? Yaitu arti khusus, yaitu orang-orang yang rela membela agama, yang sukarela menjadi tentara untuk melakukan jihad, berperang melawan orang kafir yang mengganggu keamanan kaum muslimin. Nah, jadi kita lanjut lagi kepada golongan yang ke-8, yaitu Ibnu Sabil. Apa itu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil ialah orang-orang yang sedang musafir, orang-orang yang dalam perjalanan, yang memerlukan pertolongan meskipun ia mempunyai kekayaan di negerinya. Nah, kepada musafir yang seperti ini dapat diberikan bantuan dari harta zakat meskipun perjalanannya selaku turis, selama ia tidak bertujuan maksiat dari perjalanannya itu. Nah, jadi kedelapan golongan inilah adalah ketentuan Allah yang wajib dipedomani oleh umat Islam. Kedelapan orang inilah yang wajib, yang berhak menerima sedekah yang bermakna zakat di sini. Sekarang kita lanjut kepada surah At-Taubah ayat 103. Nah, di mana tafsiran di sini kita kembali lagi kepada makna katanya tadi, khuz min amwalihim, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi di sini itu tentang ayat 100 ayat surah At-Taubah ayat 103 ini tentang wujud taubat dan ketaatan dengan menunaikan zakat. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa ambillah harta mereka. Jadi siapa yang mengambil harta ini yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat itu untuk apa kita berzakat? Itu untuk mensucikan harta kita, untuk mensucikan diri kita. Di mana di sini dijelaskan bahwa khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka. Wa tuzakkihim, untuk membersihkan, untuk mensucikan. Nah, jadi di sini ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna untuk membersihkan dan mensucikan diri melalui zakat. Nah, di sini juga ditunjukkan kepada orang-orang yang mengakui perbuatan dosa, mengakui perbuatan-perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruknya. Jadi pernah itu Imam Muslim meriwayatkan melalui Abdullah ibnu Abu Aufa yang mengatakan bahwa Nabi SAW apabila menerima zakat dari suatu kaum, maka beliau berdoa. Nah, inilah yang dikatakan tadi, ambillah harta mereka, sebagian harta mereka, tutairuhum, untuk membersihkan, atau zakihim, dan mensucikan atas mereka. Sesungguhnya doakanlah mereka, inna salataka, sesungguhnya doa engkau. Maka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dimana ketika Rasulullah mengambil harta mereka sebagai zakat, maka Rasulullah berdoa kepada Allah. Apa yang didoakan oleh Rasulullah kepada Allah? Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada keluarga mereka yang memberikan zakat. Nah, jadi menurut Ibnu Abbas, doa tersebut menjadi rahmat untuk mereka yang memberikan zakat, untuk mereka yang menyisihkan harta mereka untuk orang-orang yang berhak menerima zakat tadi. Nah, jadi sementara menurut Qatadah, ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi kalau kita misalkan didoakan oleh mereka yang berhak menerima zakat itu, maka itu akan menjadi sebuah ketentraman jiwa bagi kita. Nah, jadi zakat ini diperuntukkan bagi orang yang pantas menerimanya. Zakat, sedekah atau zakat yang dikeluarkan dari usaha yang halal. Nah, jika kita berzakat tapi tidak halal, itu nonsens, sama saja tidak berarti. Nah, jadi kalau kita mengeluarkan zakat dengan usaha yang halal, akan diterima oleh Allah SWT. Nah, jadi intinya surah At-Taubah ini, surah At-Taubah ayat 103 ini menjelaskan tentang taubat secara berzakat. Di mana di sini ada dua sisi. Orang yang berhak menerima zakat itu mendoakan mereka yang berzakat, itu akan mensucikan, dan kemudian orang yang memberikan zakat kepada mereka yang berhak menerima zakat itu akan suci harta, akan bersih itu harta mereka, mensucikan diri. Itu gunanya berzakat pada surah At-Taubah ini. Gunanya berzakat, penjelasan daripada zakat daripada surah At-Taubah ayat 103 ini. Sesuai dengan juga yang sudah saya katakan tadi, di mana pada zaman Rasulullah, ketika Rasulullah menerima zakat, Rasulullah mendoakan mereka supaya apa? Supaya mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada keuntungan timbal balik, yang mana mereka yang berhak menerima zakat itu tertolong kehajatannya, tertolong kehidupannya, dan mereka yang memberikan zakat itu dapat mensucikan diri mereka, membersihkan hati mereka, membersihkan harta mereka. Nah, baiklah, sekian saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.